Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman di surah Al-Muddathir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu tergadaikan dengan amalan dia sendiri. Di surat Al-Isra ayat 15, Allah mengatakan manihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, barang siapa yang mendapatkan petunjuk, petunjuk itu manfaatnya untuk diri dia sendiri. Antum datang ke tempat ini, meninggalkan rumahnya, meninggalkan waktu istirahatnya, duduk di tempat ini. Itu manfaatnya bukan untuk orang lain, dan manfaatnya bukan untuk Allah, tapi untuk antum sendiri. Antum ngaji, antum dapat manfaat. Dan ada orang yang mendapatkan berkah dari kesolehan hamba. Iya. Ada anak yang dijaga sama Allah karena kesolehan orang tuanya. Sampai sebagian ulama itu mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati hatta uhfadha fika. Aku akan menambah solatku agar Allah menjagaku di dirimu. Wallahi jamaah, ada seorang ibu yang cerita bagaimana anaknya berzina, padahal sudah dijaga sama orang tuanya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Yang tersesat, kesesatan itu dampak buruknya akan menimpa dirimu sendiri. Kita ini bertanggung jawab atas diri kita, bukan orang lain. Dan nggak mungkin pelaku dosa membebankan dosanya kepada orang lain. Antum yang mencuri, antum yang minum khamr, masa orang lain yang dapat azab dan siksanya? Sejatinya tidak. Akan tetapi kita bisa diazab gara-gara dosa orang lain, disebabkan kita tidak mengingkari kemungkaran itu. Artinya dosa kita tidak mengingkari. Dosa dia minum, kita punya teman gak puasa, kita biarkan, jangan ngurusin orang lain. Antum diamkan teman antum gak puasa, gak sholat. Ketika azab Allah turun, antum kena. Kenapa? Karena antum punya tugas untuk diri antum merubah kemungkaran yang antum lihat. Antum ngelihat kemungkaran terjadi lalu antum biarkan, Allah akan mengazab antum. Lalu Allah mengatakan, dan kita wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kita tuh tidak mungkin memberikan azab kepada suatu kaum sampai kita mengirim para rasul kepada mereka. Ahibati fillah, kita diperintahkan untuk ngurusin diri kita sendiri. Dan orang yang sibuk ngurusin diri sendiri, orang itu akan hidup tenang, damai, dan dia akan dicintai oleh orang. Balasan dari Allah itu sesuai dengan amal yang dia lakukan.
Allah akan menutupi aib antum. Gara-gara antum tidak suka cari aib orang lain, tidak suka membicarakan orang lain, Allah tutupin aib antum dan Allah jadikan manusia tidak ngomongin antum, nggak ngomongin kita, karena kita sibuk ngurusin aib kita. Sebaliknya orang yang sibuk ngurusin orang lain, fulan kayak gini, fulan kayak gini, fulan kayak gini, maka biasanya orang itu akan lupa dengan aib dia sendiri. Dan dia pun akan menjadi tumbal perbuatan dia sendiri. Orang akan ngomongin dia. Orang akan cari-cari kekurangan dia. Dan kita tahu, barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, ini ngurusin orang. Terkadang ibu-ibu ngurusin tetangganya. Tetangga ini lagi mau nikah, kayaknya calon suaminya seperti ini, seperti itu. Tetangga ini kayaknya mau cerai. Fulan kayaknya macam-macam yang dia bicarakan. Barang siapa yang sibuk ngurusin kesalahan orang, mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan bongkar aib dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil iman fi qulubihim. Wahai orang-orang yang beriman lisannya tapi iman itu belum masuk ke dalam hatinya, la taghtabul muslimin. Kalian jangan suka ngomongin orang Islam, jangan suka ghibain orang, membicarakan keburukan orang. Wala tattabi'u awratahum, dan jangan mengikuti, mencari-cari kesalahan orang. Kita ini nggak perlu dicari kesalahannya, udah banyak kesalahannya, apalagi dicari tambah banyak. Karena sudah menjadi kodrat manusia itu berbuat salah. Jadi kalau ada orang mengatakan antum banyak salahnya, antum benar, sahih itu. Kalau dikumpulkan dalam kitab, mungkin kitabnya akan berjilid-jilid kalau bicara kesalahan. Nabi SAW sudah mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu yang taubat, yang kembali kepada Allah. Dan barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang Islam, maka Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Bukan manusia yang cari, tapi Rabbul Alamin allazi la takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada satupun dosa yang antum lakukan kemudian tidak dilihat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka orang itu akan dilecehkan, dibongkar aibnya, sedangkan dia berada di dalam rumahnya. Sebaliknya, orang yang suka menutup aib saudaranya, yang tidak suka membicarakan kesalahan saudaranya, Allah akan menutupi kesalahan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Jadi kalau antum ingin kesalahan antum tidak dibongkar, tidak dibicarakan oleh orang, mudah sekali. Antum jangan bicarakan kesalahan orang. Jamaah, manusia yang sibuk
membicarakan kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, keburukan orang lain, dia itu sejatinya hendak menutupi kekurangan dia sendiri. Dia itu banyak salah, tapi gimana supaya orang tidak melihat kesalahannya? Dia bicarakan kesalahan orang. Ada seorang badui mendengar seorang lelaki mencela orang lain. Keburukannya dia bicarakan. Lalu apa kata orang ini? Laqad istadlalta ala uyubika bikathrati dzikrika li uyubin nas. Engkau itu sekarang menunjukkan aib-aib yang ada pada dirimu dengan cara engkau menyebutkan aib orang lain. Sebenarnya yang engkau itu seperti itu sebenarnya. Maka engkau membicarakan aib orang lain untuk menutupi aib dirimu sendiri. Li'anna taliba laha yatlubuha biqadri ma fihi minha. Orang yang mencari-cari kesalahan itu sebenarnya dia mencari sekadar dengan aib yang ada pada dirinya. Aku tuh kayak gini, kayaknya orang ini sama kayak aku. Ahibbati fillah, kita tuh ketika mencari kesalahan orang disebabkan karena kita ujub dengan diri kita sendiri. Antum merasa udah bener, merasa paling baik, sehingga antum mulai membicarakan orang lain. Aun bin Abdullah, salah seorang tabi'in, dia mengatakan, la ahsabur rajul yanzuru fi uyubin nas illa min ghaflatin qad ghafalaha an nafsi. Aku ngira kalau ada orang membicarakan aib orang, sibuk membicarakan orang lain, dia itu sedang lupa dengan aib dia sendiri. Makanya kita butuh cermin ya, untuk melihat kalau anak sekarang pakai baju ini, baju putih. Kadangkala Anda melihat ada orang pakai baju putih juga, Anda ngomong, baju antum ada kopinya di sini. Anda melihat, padahal di belakang punggung Anda semuanya bekas kopi. Cuma Anda tidak melihatnya. Orang lain yang melihat. Ustadz, antum ngomongin orang ada kopinya di sini, punggung antum semuanya kopi, Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kita kadang-kadang lupa.